Selamat datang di PodPro, Podcast Prodi. Oke, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Prodi S1 Teknik Mesin. Ya. Mesin Jaya. Jadi kalau mesin itu biasanya kayaknya terlalu sepi ya kalau nggak ada itu ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya terkait dengan keunggulannya ya atau pembedanya antara prodi S1 mesin yang ada di TPLN dengan di kampus lain. Jadi memang kalau secara kurikulum, karena teknik mesin ini kan sudah ada badan kerjasamanya seluruh Indonesia. Jadi secara kurikulum jangan takut, tetap sama, dimanapun tetap akan sama. Untuk jurusan teknik mesin minimum kompetensinya akan sama. Hanya untuk di TPLN ini memang kan punya ciri khusus nih, punya spesifikasinya yaitu di bidang energi atau pembangkitan. Nah, untuk cirinya tersebut kita skupkan menjadi 3 profil, yaitu yang pertama sebagai ahli pengoperasian dan perawatan pembangkitan, kemudian ahli inspeksi pembangkitan, dan juga ahli perencanaan dan konstruksi pembangkitan. Nah, kalau dibilang ahli kan berarti harus punya sertifainya ya, gitu. Nah, sehingga untuk mahasiswa yang nanti akan lulus nanti di program akhir atau di tingkat 4 ini nanti mereka harus magang nih di perusahaan atau internship ya, itu minimumnya 3 bulan. Nanti di akhir program tersebut mereka mengikuti uji kompetensi sehingga nanti keluarnya itu punya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu seperti SIM gitu ya. Kalau misalnya kita mau bawa mobil kan harus punya SIM. Nah, kalau untuk kerja di bidang pembangkitan itu, kalau misalnya kita mau di bidang tersebut, itu di undang-undangnya harus punya sertifikat kompetensi. Memang sudah ada persyaratannya di undang-undang gitu. Nah, sehingga setiap mahasiswa kita berikan bekal lah itu. Terus kemudian sekarang kan eranya 4.0 nih. Yeah. Jangan sampai nanti anak mesin tapi sistem IT-nya gaptek lah kalau dibilang gitu ya. Jadi nanti setiap alumni juga nanti harus memiliki sertifikat Microsoft Office spesialis tuh, sampai jadi belibet kan. Dan nanti ada detailnya ya, detailnya MOS, dan itu bisa dipakai juga gitu. Itu yang pertama terkait kurikulum. Terus kemudian yang kedua dari tenaga pengajarnya. Nah, kita tuh punya keunggulannya, kita biasanya para pengajarnya itu dari pakar-pakar di bidang pembangkit terutama ya. Jadi kita ada program kuliah tamu nih. Di program kuliah tamu itu kita undang dari praktisi-praktisi, dan itu terprogram di tiap semesternya. Itu ada misalnya dari PT PLN, Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali, kemudian ada dari Simjenik dan yang lainnya. Banyak itu juga ya? Terprogram ya, dari PLN Pusertif juga ada. Terus kemudian selain tenaga pengajar, kita juga karena kan tadi ciri khususnya itu di bidang energi pembangkitan ya. Jadi lab-labnya juga kita punya seperti miniatur lah kalau dibilang ya. Jadi kalau ke ITPLN khususnya prodi S1 mesin ini punya pembangkit kecil gitu. Ada PLTU mini, kemudian juga ada mikrohidro. Terus kemudian kita juga dari dosen ngembangin juga untuk hybrid antara PLTS dan juga Bayu. Kan sekarang lagi happening nih renewable energy. Nah, itu PLTS kita juga ada nih, ada yang on grid, off grid, hybrid. Jadi sangat mendukung lah terkait dengan kurikulum juga lab-labnya. Terus yang sekarang lagi happening juga itu gasifikasi biomasa. Sekarang kan pembangkit harus ada co-firing nih, harus ada campurannya. Nah, kita juga ada labnya khusus. Seperti itu. Dan yang pasti kalau mesin sih ya solidaritasnya tinggi ya. Dan apalagi nggak bisa dipungkiri gitu ya. Nggak bisa. Dimanapun pasti solidaritasnya tinggi. Mungkin itu beberapa. Kalau mau lebih tertarik lagi bisa. Jadi teman-teman cukup banyak juga ya pertanyaan yang sudah dijawab sama Bu Ros. Tapi saya biasanya manggil itu bukan Bu Ros, Kakak Ros gitu. Karena biar muda gitu kan, salah satu dosen di teknik mesin yang paling cakep lah gitu. Tadi kita bicara lab gitu ya. Kebanyakan dari teman-teman itu bertanya, apakah lab di TPLN itu hanya bisa dilihat saja, apa benar-benar praktek gitu. Jadi
Kalau saat ini ya mungkin karena masa pandemi mungkin visualisasi via video gitu ya. Tapi kalau nanti sudah end pandemi, apakah itu praktek itu benar-benar langsung praktek di lapangan gimana? Mungkin dari Pak Hendri ya. Kebetulan saya kepala lab ya. Iya. Jadi terkait lab ya, kita sebenarnya lab itu ada lab dasar. Lab dasar itu ada lab kimia yang kuros ya, lab fisika. Terus juga ada lab mekanika mesin listrik. Terus yang lebih ke arah keahlian lagi, kita ada tadi yang sudah disampaikan Bu Ros di awal tadi, itu ada PLTU Mini. Ini andalan kita ini. Oh ya. Ini nggak ada nih pembangkit kecil yang dimiliki oleh kampus lain. Ini yang saat ini yang kita ketahui ya. PLTU skala kecil, ini kapasitasnya 1,5 kW. Jadi kalau kita melakukan praktek secara langsung ya, yang sebenarnya saat ini semester ini itu sudah diwajibkan untuk praktikum langsung. Jadi tidak lagi online. Oh iya. Jadi kita sudah langsung. Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan praktek di sana secara langsung. Nah, itu akan tahu nanti praktikan atau mahasiswa yang nanti praktek di sana itu bagaimana proses perubahan energi yang dari pembakaran, ada burnernya di situ sampai dengan menjadi steam dan dikonversi ke energi listrik. Jadi proses konversi energinya ya. Yes. Nah itu sebenarnya lab andalan kita. Sebenarnya ada lagi lab yang terkait energi baru terbarukan yang kurusnya PLTMH. Jadi nanti ada PLTA skala kecil. Jadi skala kecil itu namanya pico atau mikrohidro. Jadi kita punya bak di atas di lantai 3 gedung ini. Itu ada baknya, nanti dialirin pipa ke bawah. Nanti di bawah itu ada turbin air skala kecil. Jadi mikrohidro. Mikrohidro. Jadi bisa membantu juga teman-teman di penduduk Indonesia di pedesaan seperti itu ya. Oke. Untuk prospek kerja sendiri itu bagaimana kira-kira di untuk lulusan S1 Teknik Mesin? Oke, mungkin dari Pak Hendri dulu. Sebelum itu mungkin ya, asumsinya orang kalau kerja di kuliah di teknik mesin itu kebanyakan asumsinya adalah tanda kutip kerja di bengkel. Padahal tadi sudah dibilang bahwa kita di sini adalah menjadi ahli ya, ahli apa tadi pembangkitan, inspeksi seperti itu ya. Jadi cukup banyak bukan menjadi memang kuliahnya di bengkel tadinya, tapi untuk sebagai S1 itu bukan berarti kita bekerja menjadi tenaga yang di bawah gitu kan, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, saya coba jelaskan karena kebetulan ini lulusan ITPLN saya. Jadi contohnya ya belum jadi dosen dan kebetulan saya sebelum jadi dosen itu saya 12 tahun kerja di swasta. Jadi 12 tahun itu memang sebenarnya tadinya memang saya jadi asisten dosen di sini. Dan akhirnya saya minta izin untuk cari pengalaman di luar biar saya bisa seperti dosen-dosen senior lah. Jadi untuk menjelaskan itu bisa kasih gambaran seperti apa sih prosesnya. Nah 12 tahun itu pengalaman saya di konstruksi itu lahan untuk pekerjaan banyak sekali. Jadi kita dimulai dari desain lah. Kalau kita mau merancang sesuatu, konstruksi itu kan tentunya dimulai dari desain awal ya, perencanaan awal. Itu scope engineer desain yang tadi dijelaskan Bu Ros, kita juga ada keahlian ya, kompetensi di bagian desain. Kalau mahasiswanya tahu tentang software, CAD/CAM, terus mengerti tentang banyak software yang tadi dijelasin Bu Ros, itu berarti mereka punya kompetensi. Berarti mereka bisa ngambil scope pekerjaan di sisi perencanaan. Terus masuk ke konstruksi. Mungkin para bisa lihat konstruksi itu banyak sekali. Lagi booming. Nah di konstruksi ini ada yang namanya quality control engineer, QC. Jadi dia yang mengontrol SOP-nya yang sesuai dengan speknya, apa yang disyaratkan dari sisi desain tadi. Terus juga ada yang namanya project control engineer, mengontrol project dari mulai schedule-nya, terus delivery material dan lain-lain. Terus nanti ke level operasi dan pemeliharaan. Kalau konstruksinya sudah jadi, tentunya dibutuhkan engineer untuk mengoperasikan dan memelihara. Jadi sebenarnya lengkap sekali di kita ini. Tinggal mahasiswanya, fasilitas belajarnya lengkap, kan gitu ya. Kita punya keahlian khusus di bidang pembangkitan. Nah, terus pekerjaan yang saat ini juga booming itu konstruksi juga di bidang pembangkitan.
Dan setiap gedung pasti butuh orang mesin ya. Yes. Kayak mechanical, electrical gitu ya. Ya. Termasuk gitu ya Pak? Kita mekanikalnya, kita plumbing. Iya, mekanikalnya. Yes. Terus untuk lift kan butuh mechanical. Levelnya S1 D3 kan level pengawas. Iya. Bukan bengkel yang Iya, kotor-kotor bukan. tadi. Tapi kalau prakteknya kita butuh tahu pekerjaannya. Iya benar. Kalau kita nggak tahu di bawahnya juga nggak akan bisa. Kita apa yang mau kita awasin kan? Iya, Karena skup pekerjaan dasarnya kita nggak paham. Nah praktek itu sebenarnya kita tahu urutan pekerjaan sehingga pada saat nanti kita bekerja jadi pengawas karena levelnya D3 sama S1 di atas yang tadi bengkel tadi, nah kita mengerti. Ya jadi supaya kita juga paham lah ya. Jadi jangan seolah-olah kita S1 pada saat terjun di lapangan cuma tahu teori aja, Teori nanti dibohongin anak gua gitu kan. Dan ini sih Pak Rah, jadi untuk merubah mindset juga ya, karena kan pasti mesin itu identiknya kotor, bengkel gitu ya. Termasuk kita udah nggak ada nama bengkel lagi sebetulnya. Di kita namakan lab gitu. Dan kalau yang dulu namanya bengkel kita ubah namanya menjadi laboratorium mekanika dan manufaktur gitu. Memang ya tadi ya kita secara teknisnya memang harus tahu, tapi nanti untuk pekerjaannya sebetulnya levelnya atau ranahnya bukan di situ gitu kan. Dan trennya sih kalau sekarang selain tadi yang disampaikan oleh Pak Henry ya, sekarang udah mulai ke entrepreneur juga. Sudah mulai ranahnya ke entrepreneur juga. Mulai apa namanya sudah mulai ke dunia digital kan Ya. Kalau prestasi mahasiswa gimana nih Bu? Kalau saya lihat kemarin kalau di beberapa video kita di YouTube, di media sosial kita itu kayaknya cukup banyak juga teman-teman bisa yang bikin kayak kendaraan listrik ya. Nah itu prestasinya gimana? Ya. Kalau mahasiswa mungkin nanti ditambahkan ya. Jadi kebetulan ini yang menghandle juga pembina himpunan pembina himpunan mahasiswa. Cuman ya memang mungkin secara globalnya tidak hanya di bidang akademik ya, tapi kita juga asah mahasiswa itu skill-skillnya itu di bidang non akademik. Misalnya sebetulnya tidak hanya mobil listrik ya gitu, tapi kita juga biasanya ikut-ikut seperti lombanya, misalnya kapal cepat gitu ya, terus di bidang-bidang yang memang kekhususannya teknik atau desain tadi. Kebetulan kan desain itu kan biasanya suka ada perlombaan nasionalnya ya, seperti CAT gitu, itu juga kita ikut dan sebagai finalis juga untuk mahasiswa-mahasiswa. Mungkin tambahannya nih dari pembinanya yang lebih tahu nih gitu sih. Ya sebenarnya ini bicara yang saat ini dilakukan aja ya Pak Ray. Jadi sekarang kita memang akan ikut dalam lomba kendaraan listrik. Ya kalau saya tidak salah di Kemayoran itu akhir bulan ini. Nanti kalau yang ada waktu ya monggo dilihat itu prestasi mahasiswa kita. Itu ada lomba kendaraan listrik dari lomba kecepatan ya, terus lomba ketangkasan karena dia ada angka 8 nanti track. Itu kita sudah beberapa kali ikut Pak. Memang kita belum jadi juara utama ya. Tapi sudah masuk ke diperhitungkan sudah mulai diperhitungkan. Nah, cuman untuk yang sekarang ini kita sudah banyak perubahan saya lihat di pengujian mereka ini. Jadi satu sasis kita dari nol kita desain. Yang sebelumnya kita kalah ini kita modifikasi. Jadi mereka itu dengan kegiatan seperti itu mereka sudah bisa mengasah kemampuan. Jadi tidak hanya akademik kan? Kalau tidak hanya akademik ya nanti ya hanya tahu teori aja. Jadi jangan lupa juga teman-teman kalau menjadi mahasiswa itu juga harus giat dalam organisasi, tapi dalam organisasi dalam hal yang positif tadi, kegiatan itu istilahnya UKM ya, kegiatan mahasiswa ya salah satunya kan. Jadi ada mobil listrik, kayak kapal cepat seperti itu. Dan mungkin juga kalau untuk praktek juga tadi sudah dibilang jangan ditakuti, kita sudah punya lab-lab yang sangat baik. Dan labnya kita punya sendiri ya, nggak nebeng ke kampus lain ya. Kita labnya memang ada di sini. Biasanya kan banyak juga ya, ini kita memang existing ada di sini gitu. Jadi jangan takut, dan itu juga sudah termasuk dalam biaya kuliah gitu. Nah, kemudian tadi di depan Bu Ros bicara sudah ada standar, berarti ini asosiasi ya? Iya betul, sudah ada asosiasi. Ya, memang kelebihan kita fokusnya ke pembangkitan tadi.
Jadi ada plusnya gitu. Iya, Sarjana plusnya. mesin tapi punya plusnya Iya, plus. gitu. Kalau saya lihat tadi, berarti kalau dilihat tadi setelah magang atau internship, berarti mereka diuji kompetensi. Iya, betul. Oh, kalau begitu bisa jadi mereka sudah bisa langsung kerja gitu ya. Kan sudah ada sertifikasi kompetensi. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan ya, itu sudah besar. sertifikasi kompetensi Yes. kan. Correct. Oke. Jadi mungkin nanti bisa juga jadi pindah kelas malam pagi kuliah gitu kan. Sorry, pagi kerja, malamnya bisa kuliah gitu. Jadi banyak kesempatan. Sama kayak saya dulu. Jadi pada waktu dapat kompetensi, kita malamnya kuliahnya jadi pindah malam gitu. Iya, dan itu juga kalau dari alumni ya, itu juga ternyata punya nilai plus juga. Misalnya penempatan nih, mereka sudah punya sertifikat kompetensi di bidang pemeliharaan misalnya. Kan biasanya mereka pasti ada wawancara kerja ya. Dan itu punya nilai plus, dan penempatannya itu kadang langsung sesuai dengan sertifikat kompetensi yang mereka punya. Biasanya kan gitu. dimulai dengan training kalau yang lain-lain ya. Karena kan umum ya kuliah, kalau kita kan sudah spesifik. Oke, karena ya seperti kita tahu kompetensi itu standarisasi. Kalau kita punya ahli sebagai orang ahli, katanya ahli pengalaman seperti Pak Henry tadi 12 tahun gitu kan, berkecimpung di bidang yang sama, tapi tidak ada sertifikasi kompetensi, ya tetap juga tidak diakui gitu Pak Henry ya. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk peluang kerja bagaimana? Ya, tadi sebenarnya kalau dilihat dari segi peluang kerja ya, mau dari usaha sendiri, entrepreneur gitu ya, sampai mau jadi posisi-posisi mungkin kalau ada yang pengen di BUMN atau di kementerian, itu sebenarnya bisa jadi masuk tidak, kemana saja tidak sih. hanya di PLN ya? Iya, betul. Kan pembangkit sudah dikelola swasta banyak Pak. Oh iya. Justru trennya Nah, ini sekarang swasta. justru Iya. trennya bukan MLN kalau Iya, sekarang iya, itu. iya. Ini yang Tapi IPP banyak. gitu. Intinya ini, PLN itu hanya holdingnya Iya, gitu betul. kan besarnya. Tapi di bawah-bawah ini sekarang ini yang menjalankan pembangkit itu kan bukan PLN ya. Tidak PLN saja. Bukan tidak PLN saja. Tidak PLN punya, Iya. tapi di swasta pun boleh. Dan jangan-jangan gajinya salary-nya lebih besar dibanding PLN. Biasanya kalau loncat Iya. itu fee-nya Wah. tricky-nya sebenarnya kayak seperti Oke, itu sih. Itu alumni, kemudian kurikulum tadi sudah ya kira-kira. Kalau saya lihat kemarin ada kurikulum sekarang itu sudah mulai ke 4.0 ya, selain tadi Microsoft Office Specialist. Kalau saya sudah mulai ada big data gitu ya kalau nggak salah ya. Itu yang dipelajarin itu kira-kira apa di big data di mesin gitu Pak? Terutama dan mungkin dalam pemeliharaan kah, melihat data-data data ini. Sekarang kan gini, di pembangkit PLN ya yang kita pernah ke sana itu, mereka itu untuk dulu zamannya saya dulu internship magang itu melihat semua data di record manual. Sekarang mereka itu pakai handphone, cek barcode, input, jadi semuanya bisa akses. Nah itu sebenarnya di kita juga sudah mulai dipelajarin untuk seperti itu. Jadi akan ke sana nantinya. Cuman memang saat ini kita baru bekali dengan software engineering. Kemarin juga ada dari perusahaan ini ya, Bu ya, swasta yang juga menawarkan untuk uji kompetensi terkait 4.0 ini. Jadi memang ada masukan juga dari pihak luar, ini user lah, pengguna menyarankan bahwa sekarang ini data-data yang tadinya tidak terkolek ya, untuk seperti praktikum, kita punya data pengujian tiap semester itu ada, tapi tidak terdata parah. Nah kalau kita punya software yang nantinya bekerja sama dengan pihak user ini, nah, kita coba menerapkan yang tadi yang ada sampaikan. Ini kita bicara big data sekarang itu sudah bukan bicara informatika atau komputer gitu kan. Jadi semua bidang ilmu pun sudah mulai merambah. Iya. Apalagi di mesin atau di pembangkitan seperti yang dibilang Pak Henry tadi, mungkin kalau teman-teman mau praktek simulasi pembangkitan di saat real time itu mungkin bisa blackout semua ya rumahnya. Tapi kalau sudah ada data yang tadi dari big data itu, kita sudah punya story, jam berapa, peaknya dan segala macam gitu ya kira-kira. Ya, mungkin sama tambahannya ya, sebetulnya kita ada mata kuliah namanya manajemen aset. Itu juga lagi ngetren banget sebetulnya, manajemen aset itu. Nah di manajemen aset itu sebetulnya salah satunya
ada aplikasi yang disebutnya Maximo itu untuk di power plant itu. Nah itu sebetulnya big data juga dan itu yang kita pelajari karena nanti untuk pemeliharaan atau yang lainnya itu nanti base-nya by sistem kalau nggak manual lagi, kalau dulu manual ya gitu. Nah itu juga dipelajari di simulasi nanti prakteknya di magang gitu kan biar tahu benar real time-nya gitu kan. Oke. Saya dengar kemarin kita sudah punya kelas karyawan di tahun 2020 itu S1 Teknik Mesin ini menerima kelas karyawan terutama di ekstensi gitu. Cukup banyak juga ya gitu ya. Nah, kira-kira kelas karyawan itu dibukanya apa setahun sekali atau per semester? Ya, jadi kalau untuk kelas ekstensi terutama yang peminatnya banyak ya itu kita buka di tiap semester. Jadi ganjil dan genap dan kita udah masuk ke batch 4 sih. Oh, udah batch 4. Sudah lumayan. Dan ini juga bisa menurut saya bisa menambah erat kita ke dunia industri kali ya. Iya, betul. Ini orang-orang sudah sering berpengalaman, apalagi teman-teman yang reguler, yang teman-teman dari bawah dari SMA pengen nanti kerja, mungkin peluangnya lebih besar lagi gitu. Seperti itu ya. Makanya dibuka itu. Jadi jangan ragu buat teman-teman ya kalau sudah D3 ingin lanjut ke S3 bisa gabung di S1 Teknik Mesin. Oke. Oh iya, untuk akreditasi gimana nih untuk S1 Teknik Mesin? Baik, untuk akreditasi S1 Teknik Mesin ini alhamdulillah sudah A ya. Kita sampai dengan 2024 untuk akreditasinya. Oke, berarti satu-satunya prodi yang akreditasinya A. Yang lain coming soon insyaallah. Tapi yang pertama lah memecahkan rekor gitu kan. Walaupun ini semoga nanti jangan ragu lah kalau sudah akreditasi A berarti kualitas dosennya, pembelajarannya sudah pasti bagus gitu. Oke. Kira-kira gimana? Nikah kan? Meyakinkan orang tua untuk masuk ke itu. Masuk ke mesin ya? Closing itu ya? Closing statement aja? Closing question. Iya. Kalian ini. Iya. Oke, Bu Ros, Pak Henry, mungkin ada closing statement buat orang tua siswa gitu kan, calon mahasiswa kita di rumah supaya lebih menarik lagi, berminat lagi untuk masuk ke S1 Teknik Mesin ITPLN. Oke, baik. Jadi sebetulnya kan tadi teknik mesin mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya? Iya. Jadi biar mendapat gambaran gitu ya. Terutama yang peran serta perempuan. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tadi karena sudah ada asosiasinya ya, yang tanda kutip kan berarti sudah ada standar minimum ya untuk menjadi sarjana itu, dan itu sudah ada profilnya, maksudnya lulusannya itu kira-kira minimumnya harus seperti apa. Nah itu kalau sarjana teknik mesin itu harus mampu menganalisa, mendesain, dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan atau berkontribusi dalam rekayasa kompleks. Jadi kebayang dong kalau dari situ aja udah nggak mungkin ya kalau tadi dibilang di bengkel ya, kalau untuk analisa, kemudian desain gitu. Dan tadi juga kita punya goalnya sertifikat kompetensi. Jadi kalau punya skill kompetensi, yang pasti sih pekerjaannya ya sudah ada di tahap yang tertentu lah, tanda kutip ya, berbeda dengan yang mungkin tidak punya skill gitu. Nah jadi kalau misalnya dilihat dari situ dan pasti identiknya ya mesin bukan yang kotor gitu ya. Walaupun kita base-nya harus tahu, tapi untuk pekerjaan ya levelannya sebetulnya bukan di porsinya di situ gitu. Dan untuk yang perempuan juga jangan takut ya. Ini bentuk nyata ya. sudah calon dokter ya. Insyaallah ya. Didoakan ya. Jadi sekarang kan udah kesetaraan gender juga ya, dan untuk mahasiswa mesin perempuan ini sekarang trennya malah sebetulnya semakin meningkat ya. Memang kalau zamannya saya dulu ya, atau mungkin zamannya Pak Henry malah nol ya, sedikit nol, terus masuk 1. Kalau sekarang di tiap angkatan sudah ada dan jumlahnya juga sudah lumayan gitu.
Oke, dari Maili, tambahan? Pokoknya jangan ragu lah masuk S1 teknik mesin ya, lulus ya. Apalagi yang wanita. Kenapa? Karena kalau sudah lulus S1 cewek, yang jelasnya prioritas lah diterima. Dari tadi yang disebutkan Bu Ros, baik dari sisi engineering design, dari sisi engineering untuk di sisi operasi dan pemeliharaan, itu ya wanita S1 teknik mesin yang lebih diutamakan. Ya lebih diutamakan karena jarang. Dan barang langka. Iya ya. Dan barang langka itu bisa lebih mahal ya. Dan dicari. Iya. Dan mungkin sebagai gambaran aja ya. Kalau pembangkit itu mungkin khawatirnya pembangkit itu tadi identiknya terlalu PLN. Pembangkit itu sangat luas sebetulnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman ke mall aja deh, nggak usah jauh ya, kita ngomonginnya mall aja ya, itu pasti punya plannya sendiri, minimal dia punya genset misalnya gitu ya, atau sekarang yang lagi ngetren tuh rooftop ya. Nah itu kan PLTS pasti kan yang kerjanya harus punya sertifikat kompetensi. Nah itu dimanapun itu sebetulnya bisa masuk ranahnya ke teknik mesin gitu ya. Dan kalau mungkin yang senang-senang browsing baca politis juga ya gitu kan, banyak tenaga kerja asing ya yang masuk ke Indonesia di strategis nasional. Nah, pembangkit itu kan plan itu kan salah satu strategis nasional ya. Nah, harapannya sih gitu kan, kita nggak mau kan itu diisi oleh tenaga kerja asing. Nah, jadi harapannya sih para generasi penerus bangsa lah yang masuk gitu kan, dan kita di ITPLN siap untuk mencetak engineer khususnya di plan tadi. Jadi untuk membangun negeri itu kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Betul ya. Kita siapa lagi? Iya betul. Oke, cukup sekian. Terima kasih Pak Hendri, Bu Ros ini. Mungkin kita tutupi dengan slogannya mesin. Saya ini Pak Hendri sama Kak Ros. Siap. Oke, kita mulai. Mesin. Jaya. Terima kasih. Terima kasih.